nama saya Dewi Dr. Nenggolan, NPM 2551202, jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas materi UAS Ilmu Negara mengenai Jepang. Nah, pertama itu adalah latar belakang. Negara merupakan organisasi tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan bersama. Dalam kajian ilmu negaraan, dapat dianalisis dari berbagai teori seperti hakikat dan sifat negara, tujuan negara, bentuk negara, teori eksistensi negara, pertumbuhan negara, serta bentuk pemerintah. Di antara berbagai negara di dunia, Jepang menawarkan sebuah studi kasus yang sangat kaya dan menarik. Alasan utama memilih Jepang sebagai objek analisis adalah dualitas unik dalam sistem kenegaraan. Di satu sisi, Jepang adalah negara modern dengan konstitusi Pasifik pasca Perang Dunia Kedua, kontemporer mengenai tujuan negara. Di sini Jepang memiliki akar sejarah yang dalam. Nah, makalah ini akan membahas praktik kenegaraan di negara Jepang berdasarkan teori-teori tersebut untuk melihat bagaimana Jepang membangun sistem kenegaraan yang modern namun tetap berakar pada nilai, budaya, dan sejarah. Nah, ada sifat hakikat negara Jepang nih. Yang pertama itu ada teori kekuasaan. Hakikat negara alat kekuasaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Penerapan di Jepang, pemerintah Jepang menjalankan kekuasaan dengan disiplin tinggi dan aturan ketat demi stabilitas nasional walaupun sistemnya demokratis. Nilai ketaatan loyalitas terhadap negara tetap kuat. Contohnya itu seperti kepatuhan warga terhadap hukum, kerja tinggi, dan sistem birokrasi yang rapi. Yang kedua itu ada teori hukum. Nah, hakikat negaranya itu ada organisasi hukum yang bertujuan menciptakan keadilan dan keteraturan penerapan di Jepang. Jepang dikenal juga sebagai negara hukum. Semua tindakan pemerintah berdasarkan hukum. Contohnya itu kayak sistem peradilan yang independen, supremasi, konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia dan lain-lain. Nah, tujuan negara Jepang itu apa sih? Teori tujuan negara menurut Plato dan Aristoteles, pandangan negara bertujuan untuk mencapai keabadian tertinggi. Bagi warganya, penerapan di Jepang, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesejahteraan, dan kemajuan teknologi sambil tetap menjaga moral dan harmoni sosial. Contohnya itu seperti sistem pendidikan Jepang yang menanamkan etika, tanggung jawab, dan disiplin. Teori kesejahteraan, negara harus aktif menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Jepang menerapkan sistem negara. Nah, dengan kebijakan seperti asuransi kesehatan, pendidikan wajib gratis selama 9 tahun, program pensiun nasional, dan bantu sosial. Nah, selanjutnya itu ada teori perdamaian. Nah, tujuan negara adalah menciptakan perdamaian abadi melalui kerjasama antara negara. Jepang mempraktikkan prinsip ini dengan tidak memiliki militer intervensi, aktif dalam PBB dan bantuan internasional, menjadi mediator dalam isu-isu Asia Timur. Nah, selanjutnya itu ada tujuan perdamaian Jepang nih, menciptakan hubungan internasional yang stabil dan menghormati hukum global. Nah, bentuk negara dan pemerintahan Jepang. Bentuk negara, kesatuan. Pasal 1 Konstitusi Jepang 1947, kaisar adalah simbol negara dan kesatuan bangsa. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Jepang tidak berbentuk federasi, tetapi kekuasaan pemerintah pusat mencakup seluruh wilayah negara. Nah, pemerintah daerah hanya melaksanakan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi sifat negara Jepang sterilitis namun efisiensi dengan koordinasi kuat antara pusat dan daerah. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan teori fungsionalisme nih. Negara adalah karena mampu menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan politiknya secara efektif. Jepang mampu mempertahankan eksistensinya dengan menjadi negara industri maju, demokratis, dan berperan aktif dalam perdamaian Perang Dunia Kedua. Jepang membangun konstitusi baru tahun 1947 yang menjadi dasar sistem hukum modernnya. Dalam rangka federalisme, hukum Jepang menjalankan fungsi-fungsi berikutnya. Yang pertama itu ada fungsi regulatif negara-negara. Konstitusi Jepang 1947 menjadi puncak dari hierarki hukum yang mengatur pembagian. Nah, pasal 41 sampai 64 mengatur fungsi legislatif, pasal 65 sampai 75 mengatur fungsi eksekutif. Yang terakhir itu ada pasal 76 sampai 82 mengatur fungsi yudikatif. Nah, teori kekuasaan negara tumbuh karena kekuasaan dan kemampuan mempertahankan diri. Jepang memperkuat militernya pada awal 20 untuk memperluaskan pengaruhnya. Setelah kekalahan 1945, Jepang beralih menggunakan kekuatan ekonomi dan teknologi sebagai sumber kekuasaan baru. Artinya itu eksistensi Jepang bertahan bukan karena militer, tetapi mereka bertahan karena ekonomi dan inovasi. Nah, selanjutnya itu ada teori integratif nih. Negara tumbuh karena integrasi antara rakyat, wilayah, dan pemerintah.
Jepang berhasil mempertahankan kesatuan nasional melalui semangat kebangsaan yang kuat, disiplin terhadap simbol negara. Artinya itu di mana Jepang tumbuh karena persatuan dan kesadaran nasional. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari negara Jepang merupakan contoh nyata dari negara modern yang berhasil memadukan prinsip hukum, demokrasi, dan budaya nasionalnya berdasarkan teori-teori kenegaraan klasik maupun modern. Dapat disimpulkan hal berikut. Sifat hakiki negara Jepang menunjukkan bahwa Jepang adalah negara hukum yang menegakkan supremasi hukum, keadilan, dan keteraturan sosial dengan karakter bangsa yang menjunjung tinggi harmoni dan disiplin sejalan dengan teori hukum, teori organisasi, dan teori kekuasaan. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kiranya ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, bye-bye.